Oh, kepanasan dah. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang nih, yang berjudul The Elder Sister tahun 2020, coy. Film yang diproduksi dengan kode PPPD strip 355 ini berdurasi tayang 1 jam 58 menit dan dibintangi yang tidak lain dan tidak bukan seperti biasa nih adalah kakak kita semua yang baik hati nih, yaitu kakak Meguri Fujiura, coy. Beres vakum bulan puasa sebulan nih, kita gas setiap hari ya. Berkisah tentang seorang wanita yang mempunyai adik perempuan, yang dimana sang adik mempunyai pasangan laki-laki yang juga ia sukai. Dan dibalik rasa bersalahnya kepada sang adik, sang kakak yang juga diceritakan tidak bisa menahan perasaannya, ia pun harus merasakan dilema dan berbuat hal yang menyakiti perasaan adiknya sendiri. Apakah yang akan terjadi dengan persaudaraan dua kakak beradik ini di ending cerita? Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya, cuy. Libin nam namang tetai puda like komen halo hai play karena lahap kontoni pun merai sudah sembarang aja dah, bahasa Jepang udah nyampur sudah sudah. Film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang dari kantornya karena baru selesai bekerja. Wanita ini bernama Meguri. Mbak Megu adalah seorang wanita yatim piatu yang tinggal hanya dengan saudari perempuannya yang bernama Yuka. Saat Mbak Megu sampai di rumah, ia pun diherankan dengan adanya sepasang sepatu laki-laki yang tidak dikenalnya yang berada di dalam rumahnya itu. Melihat hal itu, Mbak Megu pun langsung bergegas mengecek rumah, mencari dan memanggil-manggil adik perempuannya. Akan tetapi diceritakan, tak ada satupun orang yang menjawab akan panggilannya itu. Saat Mbak Megu mengetuk kamar Yuka dan membuka pintu, betapa kagetnya Mbak Megu malah memergoki adik perempuannya yang sedang dicangkul-cangkul oleh seorang pria. Karena sang adik masih remaja dan belum dewasa sepenuhnya, sang adik pun marah dan bilang kalau Mbak Megu tidak boleh masuk sembarangan ke kamar pribadinya. Dan setelah meminta maaf kepada sang adik, sebelum pergi, Mbak Megu malah melihat terong baterai yang tergeletak yang menjadi supporter pertandingan adiknya itu. Saat tugas mulia sang adik sudah selesai, sambil meminta maaf, Mbak Megu pun duduk bersama Yuka dan juga laki-laki yang menjadi pacar adiknya itu. Yuka diceritakan adalah seorang pelajar yang baru saja lulus dan baru melangkah ke ranah dunia pekerjaan. Yuka yang sudah tidak marah lagi dengan kakaknya, ia pun bilang kalau inilah laki-laki yang pernah ia ceritakan kepada Mbak Megu, yaitu pacarnya yang bernama Yamada Takashi. Mengetahui itu, Mbak Megu pun juga langsung meminta maaf atas kejadian barusan dan berpesan agar Yamada menjaga adik kesayangannya itu. Lalu setelah semua sudah berkenalan, Mbak Megu pun bertanya kapan dan bagaimana Yamada dan Yuka adiknya bertemu. Yuka yang ternyata satu pekerjaan dengan Yamada, ia pun bilang kalau ia bertemu Yamada saat minum-minum di acara kantornya mereka. Inti dari permasalahan pun terjadi saat Mbak Megu yang diceritakan sudah lama tidak dicangkul-cangkul. Mbak Megu yang ternyata tertarik melihat Yamada cupu, ia malah memperlihatkan gunung saljunya kepada pacar adiknya itu. Melihat bola-bola salju keluar menampakkan wujud aslinya, Yamada cupu pun tidak bisa menolak, melirik mata melipir ke kiri sedikit dengan tidak berani menggerakkan kepala karena takut ketahuan Yuka. Berhubung sudah lega melihat bola-bola salju bergelindil-gelindil dan lelah mendengar Yuka yang mencerewetinya, Yamada pun bilang kalau ia ingin segera pulang dan beralasan ingin bekerja. Mendengar hal itu, Yuka yang masih bocil, ia pun marah dan merajuk pergi karena ingin masih bersama Yamada. Yamada yang sebenarnya risih dengan Yuka karena selalu cerewet dan banyak permintaan. Hal itu pun tidak mempengaruhi keinginannya untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saat sudah sampai di belakang pintu, Mbak Megu malah tiba-tiba menghampiri Yamada guna berniat untuk menawarkan bola-bolanya. Yamada cupu yang lagi-lagi melihat bola-bola bergerak cepat bergelindil-gelindil menghampirinya, meskipun terancam ketahuan. Dengan sisa-sisa keyakinan yang ia miliki, Yamada pun berani mengambil resiko itu karena tahu kalau keadaan sudah genting akibat melihat bola-bola yang sudah retak dan hampir pecah di tempat. Dengan gerak cepat, Mbak Megu pun juga berhasil mengeskrimkan ikan lele yang terlihat membeku keras di freezer kulkas pada saat itu. Besoknya, Yamada cupu yang tahu kalau Yuka sedang tidak berada di rumah karena masih merasa kentang, ia pun rela bolos kerja agar bisa menghampiri Mbak Megu untuk memintanya cangkul-cangkul. Melihat Yamada terlalu cupu dan merasa kasihan, Mbak Megu pun mau mengeluarkan tenaganya untuk memimpin jalannya pertandingan. Mereka berdua pun langsung melakukan adegan cangkul-cangkul yang berdurasi tayang perdana selama 40 menit. Besoknya, Yamada yang ternyata diceritakan menginap di rumah Mbak Megu dan Yuka, tentu saja
Dengan rencana yang sudah matang, Yamada pun bersiap menunggu Yuka terlelap tidur untuk menghampiri Mbak Megu ke kamarnya. Melihat Yamada cupu datang menghampirinya dengan kasih sayang seorang kakak, Mbak Megu pun lagi-lagi menerima niat baik Yamada yang ingin melanjutkan babak kedua mereka. Dua anggota Kamen Rider ini pun terus melakukan adegan cangkul-cangkul unlimitednya mereka di tepi sudut ruang dan waktu. Dan filmnya pun berakhir saat Mbak Megu dan Profesor Katasuke ahli sains peralatan ninja yang sudah tidak takut lagi cangkul-cangkul di depan Yuka adiknya sendiri. Cuy. Oh, aduh, apa ini? Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film PPPD Strip 355 di Google Chrome cuy. Ini bingung-bingung bareng dah kita ya. Dari film ini kita bisa belajar sebuah komitmen takkan berjalan dengan baik jika yang satu setia sementara yang lainnya tidak. Kita sebagai laki-laki harusnya bisa belajar untuk menahan hawa nafsu dan berkomitmen dengan hanya satu hubungan. Apabila kita tidak bisa melakukan keduanya, maka beranilah jantan untuk mengambil keputusan mengakhiri hubungan sebelumnya dan tidak menyesal setelahnya.